Ulama karismatik Aceh Tengku Haji Nuruzari Yahya atau yang lebih dikenal dengan panggilan Walid Nu atau Walid Samalanga, salah satu ulama berpengaruh dan cukup dikenal di Aceh. Ia adalah pimpinan Dayah Umul Aiman di Samalanga, Kabupaten Beren. Aktif berdakwah sejak tahun 1976 sampai sekarang ini, Walid Nu sering diundang oleh masyarakat untuk berceramah di berbagai acara atau perayaan Hari Besar Islam maupun menjadi khatib Jumat di masjid-masjid di berbagai wilayah di Aceh. Memiliki gaya tersendiri dengan suara yang nyaring menggelegar, ekspresif serta bahasa yang mudah dipahami. Dalam penyampaian ceramah, kehadirannya sering dinantikan oleh para jamaah dan masyarakat Aceh. Selain berperan sebagai pimpinan Dayah Salafiyah dan Panti Asuhan, sejak muda hingga sekarang ini, Walid Nu juga terlibat beberapa organisasi masyarakat, baik daerah maupun nasional. Ia pernah menjadi Ketua Syuriah PWNU Aceh pada tahun 1970, Ketua Tanfiziyah Wilayah Nangro Aceh Darussalam PWNU tahun 1995, Ketua 2 dalam organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh atau HUDA tahun 1999, dan menjadi anggota Dewan Paripurna Ulama DPU Nangro Aceh Darussalam pada tahun 2006. Dalam forum akademik, khususnya pendidikan agama, ia juga dikenal sebagai konseptor yang idealis sehingga banyak terlibat dalam berbagai seminar selaku pembicara atau pemateri. Tim Liputan Metro TV. Masih bersama Pak Walid Nu. Pak Walid, kalau dilihat sepanjang pemerintahan Joko Widodo ini yang dirasakan langsung oleh warga Aceh itu apa yang Anda alami sendiri? Yang tidak dapat dipungkiri lagi Pak adalah dana desa. Belum pernah dana desa itu sebanyak itu Pak. Dana desa mulai makin tahun makin naik, makin tahun makin naik. Maka tidak seakan-akan desa itu sudah di kota sekarang. Dan jalan di desa sudah baik semua. Bahkan ada desa yang belum pernah ada aset, sekarang sudah ada. Aksesnya itu ya pentingnya. Aset desa. Aset desa. Bangun toko, beli kebun. Jadi perekonomiannya tumbuh. Itu tumbuh. Itu tidak bisa dipungkiri semasa Pak Jokowi 5 tahun ini. Itu masalahnya. Itu yang dirasakan itu oleh yang warga. paling dirasakan. Kemudian kalau dari sisi ulama dengan ada misalnya Hari Santri begitu, itu juga kami gimana sangat dampaknya? berbesar hati dong. Berarti dengan Hari Santri itu berarti negara sudah membalas jasa sedikit lah. Sudah ada ingat sedikit kepada perjuangan santri itu. Secara nasional sudah ada Hari Santri. Kami bersyukur. Dan itu tanggapannya bagaimana di kalangan santri-santri di Aceh? Iya, berarti itu satu yang positif dari pemerintahan Jokowi itu. Makanya Hari Santri itu adalah salah satu hari yang sejarah mengingat kepada perjuangan santri pada waktu kemerdekaan itu. Ya. Jadi dengan adanya pembangunan dan gitu ada perkembangan yang ada di sana juga itu akhirnya bisa ngalahin nggak tuh dengan hoax yang tadi rame? Ya, walaupun di medsos. Bisa kita turunkan. Bisa kita minimalisirkan, ya, gitu. Karena yang dirasa oleh masyarakat, yang juga dirasa oleh santri, bahkan sekarang nantinya ada rencana Pak Jokowi akan membangun 1000 pesantren. Dan bahkan ada rencana nanti ada undang-undang pesantren. Ya, itu juga tadi dibahas dengan Pak Presiden. Jadi itu kan itu satu kabar gembira bagi kami dari dunia pesantren. Kemudian kalau Pak Walid, bagaimana dong nanti perannya ulama ini? Perannya ulama kalau kita bicara di Aceh saja untuk mengawal nanti pemerintahan Pak Jokowi yang kedua dengan Pak Ma'ruf, perannya gimana yang bisa dilakukan? Kami sekedar kan memberi informasi yang benar, mengarah supaya kepada masyarakat supaya damai, supaya bersaudara, bersahabat, walaupun pilihan berbeda, tapi tidak jadi masalah. Yang penting kan persaudaraan, kesatuan anak bangsa ini. Dan selalu kita omong yang benar, jangan menabur fitnah, jangan menebar fitnah, mengakibatkan nanti perpecahan. Gitu. Maka itukah tugas kami para ulama lewat khutbah, lewat pengajian, lewat tausiah. Mari kita bersatu dalam perbedaan. Kalau misalnya berbeda ya silakan, tapi yang jangan timbul upat caci, timbul fitnah, itu jangan. Ada nggak yang ditemukan misalnya kampanye hitam gitu di lapangan? Sampai sekarang belum ada.
Mungkin berkat daripada kerjasama kami semua. Nah, gitu. Begitu. Terus kalau kita lihat sejarahnya waktu pemilu 2014, Ya. justru di situ Pak Prabowo yang lebih tinggi dibandingkan Pak Jokowi kalau perolehannya. Menang tipis dong. Menang tipis ya, 54% kurang lebih lah waktu itu Pak Prabowo. Anda melihatnya dengan dinamika perkembangan yang terjadi saat ini bagaimana? Ya mungkin saja bisa imbang ataupun bisa lebih. Tapi itu kami tentang siapa yang kalah, siapa yang menang, kami tidak persoalkan karena tergantung kepada yang maha kuasa. Yang penting rakyat ini tenang. Demokrasi ini berjalan lancar. Jangan sampai dengan cara perpres ini bisa retak antara satu sama lain. Kemenangannya tergantung kepada yang maha kuasa. Siapa yang ditentukan oleh Allah, itu dia yang jadi presiden negara kita. Apa kita repot-repot masalah itu. Pak Walid, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami.